إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul biqa'i syarr? Wahai Rasulullah, tempat apa yang buruk? Dalam arti tempat apa yang buruk di atas muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjawab, la adri hatta as'ala Jibril. Aku tidak tahu sampai aku bertanya kepada Jibril alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bertanya kepada Jibril, dan Jibril bertanya kepada Mikail, dan di sini Mikail alaihi salam mengabarkan kepada Jibril yang sampai kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam,
Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, khairul biqa'il masajid wa syarruhal aswaq. Sebaik-baik tempat, dalam arti sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini adalah pasar. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa kita fahami kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan bahwa seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini adalah pasar. Karena di dalam pasar sering terjadi penipuan. Di dalam pasar banyak sekali dari orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba. Di dalam pasar cukup banyak dari orang-orang yang memakan harta-harta saudara-saudaranya dengan cara yang batil. Serta di dalam pasar banyak sekali dari aurah-aurah yang terbuka yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyatakan bahwa seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ini adalah pasar. Tetapi sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid. Karena di dalam masjid kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta di dalam masjid kita mempelajari hukum-hukumnya Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau melaksanakan hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah, setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tiba di kota Madinah, langkah yang pertama yang beliau laksanakan adalah membangun masjidnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau memerintahkan para sahabatnya bahkan ikut serta membangun masjidnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebelum beliau membangun rumahnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena yang namanya masjid adalah tempat yang amat sangat dibutuhkan oleh umatul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mendidik para sahabatnya di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersama para sahabatnya mengatur segala urusan yang berkaitan dengan agama dan juga yang berkaitan dengan negara di dalam masjid. Yang namanya masjid adalah sentral, pusat pertemuan umatul Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ada kewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepadanya Subhanahu wa ta'ala dan beriman atas datangnya hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakah, serta tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, merekalah yang diharapkan untuk termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu caranya hadirin yang dirahmati Allah. Apabila kita ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu caranya hendaklah kita selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah dan Rasulnya, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendirikan dan menghadiri majelis-majelis ta'lim yang bermanfaat, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendirikan salat 5 waktu berjamaah di dalamnya. Iya hadirin yang dirahmati Allah, inilah sebaik-baik ibadah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mendirikan salat 5 waktu berjamaah di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala-pahala yang begitu besar untuk hamba-hambanya yang selalu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat fardu 5 waktu berjamaah. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, mereka meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jamaah tazidu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bid'an wa 20 darajah, bahwa salat fardu seorang laki-laki berjamaah di dalam masjid itu melebihi salat fardunya sendirian di dalam rumahnya dan juga di dalam pasarnya 20 derajat lebih. Di riwayat yang lain dijelaskan 25 derajat, di riwayat yang ketiga dijelaskan 27 derajat. Wadhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu, yang demikian itu terjadi apabila seorang di antara mereka melaksanakan wudunya dan menyempurnakan wudunya, dalam arti menyempurnakan wudunya dari dalam rumahnya,
dan ia sesuaikan wudunya sesuai dengan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma atal masjid, kemudian ia mendatangi masjid. La yanhazuhu illa as-salah wa la yuridu illa as-salah. Dan di sini dia tidak ada keinginan kecuali ingin mendirikan salat fardunya berjamaah di dalam masjid. Lam yakhtu khutuwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha sayyi'ah. Maka tidak ada dari setiap satu langkahnya yang ia langkahkan kecuali dengan setiap satu langkahnya itu Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan untuknya satu derajat dan akan menghapuskan baginya satu dosa. Hatta yadkhulal masjid, sampai orang itu masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjida kana fi ssalati ma kanat as-salatu tahbisuh. Apabila ia masuk ke dalam masjid dan ia menunggu sampai iqamatus shalah dikumandangkan, maka masa menunggunya dihitung seakan-akan dia di dalam salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala berselawat kepada seseorang di antara kalian, dalam arti apabila ia selesai dari melaksanakan salat fardunya berjamaah dan ia tetap di atas tempat duduknya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pengecualian mereka semuanya bersalawat untuk orang tersebut. Wa yaqulun Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Dan mereka berkata, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah, terimalah taubatnya, ma lam yu'dhi fihi wa ma lam yuhdith, selama ia tidak mengganggu saudaranya dan selama ia tidak berhadath, tidak membatalkan wudunya. Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang besar, hadirin yang dirahmati Allah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dan tidak membutuhkan doa para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala? Kita semuanya amat sangat menginginkan doa dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa mereka mustajab. Doa mereka mustajab, tidak diragukan lagi, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu caranya untuk kita mendapatkan 5 kali dalam setiap hari doa dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, agar seluruh dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selalu di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan taubat kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita makmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus dengan mendirikan salat fardu 5 waktu berjamaah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau menjelaskan,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang selalu mengunjungi masjid, dalam arti yang selalu memakmurkan masjid secara khusus dengan selalu mendirikan salat fardu 5 waktu berjamaah di dalamnya, saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat At-Taubah yang berbunyi, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman atas datangnya hari akhir. Dan sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah, lelaki muslim yang tidak pernah memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendirikan salat fardunya 5 waktu berjamaah di dalam masjid, mungkin dikatakan dia masih mendirikan salat 5 waktunya tetapi sendirian di dalam rumahnya atau di dalam pasarnya. Maka orang itu dikatakan apabila dengan sengaja ia selalu meninggalkan salat 5 waktu berjamaah di dalam masjid, dikatakan bahwa dia adalah orang yang munafik, dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh as-sahabil jalil yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Law annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum." Apabila kalian melaksanakan salat 5 waktu kalian di dalam rumah-rumah kalian, maka kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian telah meninggalkan manhaj nabi kalian, kalian telah meninggalkan metode kehidupan nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dan apabila kalian meninggalkan metode kehidupan nabi kalian secara khusus yang berkaitan dengan salat fardu 5 waktu berjamaah di dalam masjid, maka niscaya kalian telah tersesat. Walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lufun nifaq. Dan kami memandang, dalam arti kami memandang ma'syar sahabat Rasulullah, bahwa tidak ada seseorang yang meninggalkan salat 5 waktunya berjamaah di dalam masjid dengan disengaja dia tidak melaksanakan salat fardu 5 waktunya di dalam masjid secara berjamaah, maka dikatakan bahwa dia adalah orang yang munafik, yang ma'lumun nifaq, yang nifaknya jelas dan nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan melaksanakan segala ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
alhamdulillahi hamda wa ashkuruhu syukra wassalatu wassalam ala nabiyihil mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil liqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atih. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita semua mengetahui bahwa hari kiamat adalah hari yang amat sangat dahsyat. Tetapi di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala di dalam sahihnya, bahwa di hari kiamat nanti ada 7 jenis golongan manusia yang dimana mereka duduk di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala dengan tenang, dan mereka menunggu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, selalu merindukan masjid, selalu ingin memakmurkan masjid, selalu ingin melaksanakan salat fardu 5 waktunya berjamaah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa selalu memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, melaksanakan segala ibadah yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Mudah-mudahan kita berharap dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita termasuk dari 7 golongan tersebut di hari kiamat nanti, yang akan duduk di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala dengan tenang dan menunggu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Wa sallu wa sallimu ala man amarakum bis salati was salami alaihi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la ila an-nari masirana, wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa akhdhul kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-islam wal muslimin. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى المعتدين ومن والاهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وارفع راية الإسلام والمسلمين، وحد كلمة المسلمين ووحد صفوفهم، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.